Setelah menuntut ilmu selama 2,7 tahun, Direktur atau Dir. Samapta Polda Bali Kombes Pol. IGD Adi Mulyawarman, SIK, MH, akhirnya menyabet gelar Doktor Ilmu Hukum melalui sidang terbuka di Aula Fakultas Hukum, FH, UNUD pada Sabtu 30 Maret 2024. Gede Adi memperoleh indeks prestasi kumulatif, IPK, 3,97 dengan predikat pujian atau cum laude. Dalam kesempatan tersebut, Gede Adi mengetengahkan disertasi berjudul, Urgensi Pemblokiran Konten Berbahaya dalam Jaringan Komunikasi Elektronik. Di hadapan tim penguji masing-masing Dr. Janejri, M. Gaffar, MSc, Profesor. Desak Putu Dewi Kasih, SH Temhum, Profesor. Inyoman Suyatna, SH, M. Haji, Dr. Sagung Putri, ME, Purwani, SHMH, Dr. Ninengah Adiaryani, SH, M. Haji, Ketua Sidang Profesor. Putu Gede Arya Sumertayasa, SH, M. Hum, Promotor Profesor. Iputu Sudarma Sumadi, SH, SU, dan Ko-Promotor Profesor. Gede Madeswa Dharma, SH, MH, Kombes Gede Adi menyampaikan bahwa di era sekarang ini pertukaran informasi berlangsung sangat cepat, keluasaan, dan kebebasan di media elektronik sedemikian mudah. Dengan demikian harus ada pemahaman di masyarakat tentang suatu berita tertentu apakah pantas atau tidak untuk disebarkan. Dengan dinamisnya situasi dan keadaan, serta perkembangan teknologi pula, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas ITE. Sedangkan yang terbaru yakni UU Nomor Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Menurut Gede Adi, bahwa pemblokiran konten berbahaya bertujuan memblokir atau memutus akses situs-situs tertentu. Sedangkan problema yuridisnya yakni mengatur perbuatan-perbuatan pada pasal-pasal dalam UU ITE terbaru. Pasal 40 ayat 2 BU ITE berbunyi dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memberi wewenang kepada penyelenggara untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Frase melanggar hukum tentu harus memenuhi unsur dalam deliknya serta mempunyai putusan final sehingga dapat dilakukan tindakan pemblokiran. Pemblokiran bukanlah semata-mata untuk menutup akses pengguna, namun terhadap konten yang menimbulkan pro dan kontra. Disebutkan pula bahwa sesuai pasal 42 UU ITE ada 10 kategori konten berbahaya, terutama untuk keamanan dan kedaulatan negara. Dalam norma tersebut, Gede Adi mencontohkan salah satunya mengenai pornografi. Apakah ini murni bisa masuk delik pidana, unsur-unsur di dalam UU ITE atau merupakan seni? Dengan adanya norma-norma yang kabur tersebut muncullah aneka penafsiran. Untuk itu, dalam penegakan hukum perlu ada bantuan dari tim lain seperti ahli bahasa atau ahli seni. Dengan demikian, penegakan hukum yang multitafsir ini memperoleh bantuan dari perspektif keilmuan lain. Perlu ada ketegasan mulai dari proses, kategori atau indikator, sehingga lebih menjamin masyarakat serta negara dalam mengontrol keamanan. Gede Adi juga merumuskan 3 masalah yakni pertama, hakikat filosofis pengguna konten berbahaya dalam jaringan komunikasi elektronik. Kedua, pengaturan pemblokiran konten berbahaya dalam jaringan komunikasi elektronik di masa kini dan ketiga, model pemblokiran konten berbahaya dalam jaringan elektronik di masa mendatang. Mengenai konsep pemblokiran internet, Gede Adi menyebut sesuai pasal 1 ayat 12 Permenkominfo nomor 10 tahun 2021 pemutusan akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan penutupan konten yang tersaji di internet sebagai kontrol terhadap akses politik warga negara maupun hal-hal lain yang berpengaruh terhadap konteks politik di suatu negara. Sedangkan konten berbahaya yakni bentuk sajian informasi yang di dalamnya bisa berupa hiburan berita dan lain-lain sehingga dapat memunculkan kebencian dan keamanan atau hal lain. Konsep jaringan komunikasi elektronik ini dikenal juga dengan internet, jaringan, dan fasilitas komputer. Sebagai aktivitas kontinu, maka ada penggunaan kekuasaan untuk mengontrol aktivitas oleh negara. Juga mengenai berita hoaks atau bohong yang harus dilenyapkan di masyarakat. Hari ini Mustukara alhamdulillah hari yang baik. Pada hari ini bisa menyelesaikan studi sidang terbuka promosi doktor.
Dalam sidang ini, disertasi yang saya angkat itu masalah media elektronik. Karena sekarang ini di era globalisasi 4.0 ini, dunia pesat sekali di era digital ini, sehingga saya melihat banyaknya dampak positif dan negatif yang ingin saya kaji. Setelah dikaji memang terhadap prinsip penelitian saya memang ada beberapa yang bisa kita beri masukan untuk arah yang lebih baik. Kalau disertasi ini nanti mungkin akan kami terbitkan sebagai referensi baik kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang bisa mengontrol dalam perkembangan di media elektronik ini, agar lebih kita sebagai bangsa Indonesia lebih berbudaya, tapi dalam proses maju ke depan tetap mengingat kaidah-kaidah norma sosial, norma hukum, dan norma di masyarakat. Terima kasih banyak dukungan, support, dan doa restunya. Gini, sekarang kan banyak konten-konten di marketplace itu sifatnya kayak penipuan, misalkan nawarkan produk barang. Intinya begini, kemarin ada kejadian, adalah salah satu seseorang lapor kepada saya bahwa dia menawar di marketplace, ternyata duitnya sudah transfer, setelah itu barangnya nggak datang, kemudian si A ini diviralkan. Yo, kalau Anda mau ini saya viralkan bahwa Anda seperti ini begitu. Baik. Apa nanti kedepannya konsepnya itu dan yang akan ditangani dengan dokter baru, mudah-mudahan di Bali nanti aman dari kejahatan seperti itu. Terima kasih sekali ya. Fenomena sosial di masyarakat itu selalu dinamis, berkembang. Selalu ada ide-ide negatif, tanda kutip, modus-modus operandi, melakukan hal-hal kerugian yang membuat keuntungan diri sendiri. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.